Mandarama kosong aja. Cahya, Iki cucunya Guking. Nggak apalagi kah bang? Spoiler BTT Hamin udah nungguin nih. Kalji, Rosali, Tari, Sandi tetap semangat bang. Tari ini apa dari nih ya? Kayaknya dari Sandi tetap semangat bang. Wah semangat lah ya. Inisial A. Waduh apa nih? Cak Div Giat masih inget kan? Gede Yasa Demung. Ya mohon maaf ya kalau salah-salah pengejaan atau kata-kata ya. Berto, spoiler BTTH mana Min? Udah jadwal nih. Nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah sawer untuk Ginosis ya. Mungkin nilainya nggak besar sih, tapi niat kebaikan kalian semoga dibalas 1000 kali lipat ya, amin. Dan welcome back to Ginosis dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler Battle Rock The Happen episode ke-171. Seperti biasa seperti biasa kita review dulu pembahasan episode spoiler sebelumnya yang menceritakan bagaimana Shoyan bersama dengan 3 darah telah bergegas menuju wilayah Piton 9 Tanah yang dalam dan bertemu dengan Komandan Kin yang merupakan seorang naga poit dari Pulau Naga Utara. Ternyata 3 pulau naga lain tengah menghimpun kekuatan dari luar dan meminta bantuan bahkan pada musuh mereka sendiri, Phoenix Iblis Surga, untuk mengalahkan Pulau Naga Timur yang berada di bawah pimpinan Jian. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, Shoyan pun memutuskan untuk segera menyelesaikan urusan di mata air tenang dan tanpa diduga-duga Shoyan justru melihat seorang ahli tingkat tinggi yang dipasung di kedalaman danau, di mana sosok menyedihkan itu mengaku jika dirinya bernama Yao Ming dan merupakan tetua suku Piton 9 Tanah yang tenang. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos yuk. Sosok manusia yang seperti kerangka itu menarik napas sejenak sebelum mengeluarkan suara parau ketika meminta bantuan Shoyan untuk menyelamatkannya. Dan Yao Ming berjanji akan melakukan apapun yang Shoyan inginkan. Shoyan mengerutkan kening sebentar dan berusaha mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Karena dari apa yang dia tahu, ketua suku dari Piton 9 Tanah adalah seseorang yang bernama Yao Xiaotian. Mata Yao Ming berubah merah dan marah ketika mendengar nama Yao Xiaotian menyebut ketua sekte Piton 9 Tanah itu sebagai bajingan dan menceritakan dengan penuh kemarahan bagaimana Yao Xiaotian telah melakukan kudeta dengan skema jahat dan menyegelnya di dasar mata air musim semi yang penuh dengan energi gelap dan dingin. Shoyan terdiam mendengar geraman marah Yao Ming, sedikit bersimpati memahami jika sebenarnya orang yang mengaku sebagai ketua suku Piton 9 Tanah yang digulingkan ini telah disegel selama berabad-abad dan takdir semacam ini harus diakui lebih menyedihkan daripada langsung dibuat pindah alam. Shoyan akhirnya meregangkan tangan ketika meminta Yao Ming menjelaskan hubungan yang dia miliki dengan Yao Xiaotian. Tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mau tidak mau harus terbangun setelah mendengar jika sebenarnya Yao Ming adalah kakak kandung Yao Xiaotian, karena sejak awal memang tahta sebagai ketua suku adalah milik Yao Ming dan dia juga disukai oleh para sesepuh sekte. Yao Xiaotian pun merencanakan siasat jahat hingga akhirnya membuatnya merasakan kenestapaan tanpa air seperti ini di dalam mata air tenang seperti ini. Shoyan diam dengan wajah sedih mengingat betapa Xiao Ding dan Xiao Li bahkan rela mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindunginya dan dia tidak bisa membayangkan seperti apa hancurnya hidup kalau harus hidup saling membenci dengan saudaranya sendiri. Shoyan menggelengkan kepala dan fokus kembali kepada obrolannya dengan Yao Ming, menanyakan bagaimana mereka bisa mengalahkan Yao Xiaotian yang seharusnya didukung oleh para sesepuh suku. Yao Ming kemudian menjelaskan jika dia memiliki 9 tongkat mendalam tenang yang merupakan warisan ketua suku sebelumnya. Jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini, Yao Ming yakin dia pasti dapat menghabisi Yao Xiaotian. Apalagi setelah disegel berabad-abad dengan energi dingin mata air musim semi, kekuatannya telah meningkat ke bintang 2 doseng.
Sementara di sisi lain, Yao Xiaotian kemungkinan besar masih merupakan bintang 1 Doseng setelah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan Rana, meskipun dia juga mendapat backingan dari tetua pertama suku yang dulu juga turut mengkhianatinya. Yao Ming harus mengakui jika dua orang itu adalah halangan terbesarnya, namun dia berjanji apabila Xiaoyan membantunya mengalahkan pengkhianat suku, maka Yao Ming akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Xiaoyan atas suku Piton 9 Tanah. Xiaoyan mendengar permohonan Yao Ming dengan mata berbinar karena saat ini dia memang sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah aliansi 3 Pulau Naga yang berencana menyerang Jian bersama-sama. Kendati demikian, Xiaoyan tidak langsung menyetujui permintaan Yao Ming karena bagaimanapun mereka memang baru saja bertemu, membuat Yao Ming hanya bisa menundukkan kepala tidak berdaya. Meskipun begitu, Xiaoyan mengatakan jika dia bisa saja membantu Yao Ming dengan syarat Yao Ming harus melepaskan jiwanya dan mengizinkan Xiaoyan untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Ekspresi Yao Ming berubah sedikit setelah mendengar syarat Xiaoyan yang setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Namun saat ini Yao Ming tidak memiliki banyak pilihan dan segera mengatupkan giginya ketika menyetujui syarat Xiaoyan dengan raungan rendah. Xiaoyan tersenyum setelah melihat Yao Ming segera memanggil jiwanya dan tanpa banyak babi bu langsung menempatkan jejak spiritual dengan esensi api surgawi ke dalamnya. Baru setelah menyelesaikan proses peletakan kekuatan spiritual, Xiaoyan mulai menanyakan apakah Yao Ming mengetahui di mana tempat kristal darah musim semi berada. Yao Ming menjelaskan jika benda itu sangatlah langka, bahkan di dalam internal Piton 9 Tanah, namun dia telah menelan benda langka tersebut selama bertahun-tahun. Ketika itulah Yao Ming melebarkan mulutnya dan meludahkan cahaya yang berubah menjadi kristal seukuran telapak tangan berwarna merah darah. Xiaoyan membelalakan matanya dengan gembira setelah melihat kristal kaya dengan energi dingin tersebut sebelum kemudian menanyakan bagaimana dia bisa melepaskan Yao Ming setelah benar-benar mempercayai sang mantan ketua suku Piton 9 Tanah. Yao Ming kemudian menjelaskan jika ada sebuah benda yang disebut batu yin musim semi kuning di ujung rantai dan selama Xiaoyan dapat menghancurkan benda tersebut, maka Yao Ming pasti dapat melepaskan diri dari rantai logam yang menyegelnya. Xiaoyan kemudian melihat bahwa batu yin musim semi adalah sesuatu menyerupai gunung hitam pekat kecil berukuran 100 kaki tetapi memiliki kekuatan gelap dan dingin yang luar biasa. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan membuat doki perkasa melonjak sebelum dengan kejam menabrak tubuh gunung. Namun ternyata gunung yang telah dimurnikan oleh energi gelap dan dingin selama berabad-abad itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihancurkan dan Yao Ming hanya bisa menggelengkan kepalanya kecewa melihat upaya Xiaoyan yang berakhir sia-sia. Xiaoyan mengamati rantai hitam lamat-lamat sebelum menggelengkan kepalanya dan menggumpalkan api surgawi berbentuk jarum ketika disusupkan ke dalam rantai hitam. Saat jarum api menembus pelet, Xiaoyan merasakan riak tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan rantai sebelum benda menyerupai ular hitam raksasa itu akhirnya benar-benar pecah dan membuat Yao Ming segera menatap Xiaoyan dengan mata berbinar. Xiaoyan memecahkan segel rantai logam terakhir dan membubarkan jarum api sebelum menopang tubuh Yao Ming yang akan jatuh. Meskipun tubuhnya lemah dan bahkan seorang dojong bisa membunuhnya, Yao Ming tetap menunjukkan tatapan penuh semangat ketika menanyakan identitas teman muda yang menyelamatkannya dan berjanji akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 Tanah untuk memenuhi permintaan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum mendengar terima kasih yang luar biasa dalam setiap kata-kata Yao Ming sebelum menjentikan jarinya dan mengeluarkan sebotol berisi pil obat untuk membantu Yao Ming memulihkan diri. Yao Ming mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Xiaoyan sebelum kemudian keduanya berubah menjadi anak panah air yang melesat dengan kecepatan tinggi menuju permukaan danau. Kecepatan Xiaoyan dan Yao Ming meningkat secara signifikan dan bahkan dalam waktu kurang dari 10 menit, Xiaoyan dapat melihat cahaya dari permukaan danau yang semakin dekat. Namun belum sampai Xiaoyan dan Yao Ming sampai di permukaan danau, suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari udara ketika sesosok hitam jatuh dari langit, di mana sosok itu tidak lain adalah Kanjeng Mendesa yang terhempas dengan kejam. Ekspresi Xiaoyan berubah melihat Ayang berada dalam kondisi terluka
sebelum menarik Medusa dan melihat bekas darah di sudut mulut perempuan menawan tersebut. Medusa kemudian menjelaskan jika ada orang yang tiba-tiba menyerangnya dan dua gadis lain di mana sosok yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Xiaotian. Mata Yao Ming berubah menjadi cerah darah saat dia melihat Yao Xiaotian, membuat yang dilihat tertawa dingin ketika memuji kemampuan bertahan hidup Yao Ming hingga belum juga mati meskipun mengalami penyiksaan tiada henti di dasar mata air tenang. Yao Xiaotian kemudian menatap Xiaoyan dengan pandangan kejam, meminta pemuda itu untuk menunggu pembalasan macam apa yang akan pemuda itu dapatkan setelah menghancurkan rencana yang dia susun selama ribuan tahun. Xiaoyan tidak banyak bereaksi ketika mendengar raungan marah Yao Xiaotian sebelum meminta Yao Ming untuk memulihkan dokinya secepat mungkin sementara dia akan berusaha memblokir Yao Xiaotian untuk sementara waktu. Xiaoyan mengeluarkan 2 botol Giyou sebelum melemparkannya kepada Yao Ming dan Medusa, baru kemudian menginjak permukaan danau dan muncul di depan Yao Xiaotian. Yao Xiaotian dengan sombong meminta Xiaoyan bersyukur karena bisa mati di tempat legendaris seperti mata air tenang musim semi, sebelum kemudian tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan melonjak keluar dari setiap pembuluh darahnya. Seluruh goa bergetar dan petir energi membentuk telapak tangan seluas 10.000 kaki sebelum menggoncang ruang di sekitar Xiaoyan sampai hancur. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan itu dengan senyuman sebelum mengayunkan lengan dan membuat nyala api panas melonjak ke segala arah hingga membuat tangan petir Yao Xiaotian menguap begitu saja. Yao Xiaotian merajut alisnya dengan dengusan dingin ketika melihat si pemuda ini sebenarnya memiliki api surgawi sebelum mengaktifkan jaring musim semi kuning dan membentuk jari kuning tua seukuran ribuan kaki tampak seperti pilar penyangga langit yang siap meremukan tubuh Xiaoyan. Kejotan melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning yang sebenar-benarnya merupakan teknik Dou kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian yang dilepaskan oleh seorang elit doseng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Namun Xiaoyan saat ini juga merupakan seorang doseng dan kekuatannya bisa dibilang lebih unggul dibanding doseng biasa dengan dukungan api surgawi serta metode dan teknik Dou kelas Tian yang dia miliki. Xiaoyan melangkah maju saat doki yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya sebagai wujud aktivasi telapak tangan penciptaan Agu. Jari kuning menempel pada bola cahaya berwarna hitam dan energi menakutkan menyapu jurang seperti badai ketika dua teknik Dou kelas Tian itu saling menggempur satu sama lain. Yao Xiaotian mengaku jika dia telah meremehkan Xiaoyan sebelum dengan marah meraung ke langit-langit dan berubah menjadi wujud binatang iblisnya. Seekor ular hitam dengan aura dingin dan gelap melolong ke langit membuat Yao Ming buru-buru mengingatkan bahwa saat ini adiknya yang durhakim itu tengah mengeluarkan keterampilan Dou kunci dari suku 9 tanah yang tenang, di mana teknik tersebut berada di tingkat menengah kelas Tian. Yao Xiaotian berteriak dengan keras setelah selesai mempersiapkan keterampilan Dou-nya, membuat segel raksasa hitam bergetar dan menembus ruang tempat Xiaoyan berada dan membuat Yao Xiaotian tertawa kencang, berpikir Xiaoyan yang kekuatannya sedikit lemah pasti sudah luluh lanta. Namun belum sampai puas tertawa, segel hitam itu bergetar dengan keras sebelum diguncang sampai membuat Yao Xiaotian terbelalak melihat segelnya dihancurkan. Ya, ternyata Xiaoyan menggunakan tubuh kaca King Kong untuk menerbangkan teratai api pembantaian dan membuat kekuatan destruktif luar biasa menghantam tubuh Yao Xiaotian tanpa ampun. Tubuh Yao Xiaotian terbang menabrak tembok gunung setelah dihantam oleh teratai api pembantaian, membuat raungan marah terdengar di langit ketika melihat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu benar-benar berusaha untuk menghabisi Yao Xiaotian. Xiaoyan mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan bahwa langit danau saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Piton 9 tanah yang tenang, dan tetua pertama dengan kejam berteriak marah kepadanya setelah melihat Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh bocil antah berantah ini.
Para ahli dengan baju besi berbentuk ular yang disebut sebagai pengawal ular bergegas keluar dari gunung sebelum kemudian muncul di sekitar Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Sementara Yao Xiaotian melakukan segala yang dia bisa untuk melarikan diri sebelum memerintahkan para tetua suku untuk membentuk formasi besar 10.000 ular sebelum sok-sokan menjadi ketua suku yang baik ketika meminta para pemimpin suku untuk pergi lebih dulu. Para pemimpin dari berbagai suku Piton 9 tanah ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengangguk tidak berani untuk tidak mematuhi perintah kepala suku. Namun belum sampai para petinggi pergi, sosok Yao Ming sudah keluar lebih dulu dan membuat banyak orang tercengang setelah melihat orang yang katanya sudah mati ratusan tahun lalu tiba-tiba muncul. Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang bermunculan sebelum memerintahkan semua orang untuk tidak mudah percaya karena pasti sosok menyerupai Yao Ming itu adalah antek-antek Xiaoyan. Yao Ming menertawakan langit ketika melihat Yao Xiaotian mulai panik menyusun skenario sebelum kemudian menyapa 3 tetua yang dahulu begitu dekat dengannya. Ketiga sesepuh yang bernama Panatua Xian, Panatua Ming, dan Panatua Liu itu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka ketika mengenali suara tawa Yao Ming yang begitu akrab dan akhirnya yakin jika sosok di hadapan mereka memang Yao Ming yang asli. Tetua pertama berusaha mengingatkan tetua yang lainnya untuk tidak menimbulkan kebingungan karena saat ini Yao Xiaotian lah yang menjadi ketua suku. 3 tetua berpandangan dengan bingung menanyakan apakah mungkin ada kesalahpahaman tentang kematian Yao Ming. Yao Ming tertawa keras mendengar pertanyaan tentang sesepuh sebelum menjelaskan jika tidak ada kesalahpahaman apapun berhubung yang membuat dia menghilang memang Yao Xiaotian dan tetua pertama. Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat meledak di telinga semua orang, membuat beberapa sesepuh segera berteriak ketika mengonfirmasinya kepada tetua pertama. Tetua pertama semakin meraung ketika mengatakan bahwa Yao Ming adalah orang yang palsu sebelum buru-buru menyerangnya namun dihentikan oleh raksasa emas Xiaoyan. Matanya suram saat dia melototi raksasa emas Xiaoyan sementara Yao Ming maju selangkah ketika melebarkan mulutnya dan mengeluarkan sebuah tongkat yang tidak lain adalah 9 tongkat mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Setelah Yao Ming mengeluarkan tombak tersebut, ekspresi semua sesepuh di langit berubah drastis. Sementara Yao Xiaotian menunjukkan ekspresi yang sangat jelek setelah mengetahui alasan kenapa dia tidak bisa menemukan tongkat peninggalan ketua suku terdahulu tersebut. Tetua pertama sekali lagi mengupayakan langkah persuasi dan mengingatkan semua orang bagaimana kepemimpinan Yao Xiaotian selama ini dan meskipun Yao Ming adalah ketua suku terdahulu, saat ini Yao Xiaotian tetaplah ketua suku mereka dan Yao Ming sewajarnya menyerahkan 9 tongkat mendalam kepada adiknya. Para sesepuh yang merupakan kroni-kroni Yao Xiaotian juga turut memberikan dukungan, membuat Yao Ming tersenyum dingin sementara 3 sesepuh langsung menegur tetua pertama dengan mengingatkan aturan turun-temurun suku mereka di mana siapapun yang memiliki 9 tongkat mendalam adalah ketua suku yang sebenarnya. Berhubung upaya persuasi mereka tidak membuahkan hasil, Yao Xiaotian dan tetua pertama tidak punya pilihan kecuali menyerang Xiaoyan dan Yao Ming demi menstabilkan situasi. Xiaoyan hanya tersenyum dingin melihat kelakuan adik Durhakim ini sebelum mengaktifkan tubuh kaca King Kong sampai ke puncaknya dan menambahkan tato klan Xiao yang membuat kekuatannya meningkat ke puncak 1 bintang doseng dalam sekejap. Xiaoyan menggaungkan tawa seperti guntur yang bergema di langit ketika berpikir untuk menghadapi 2 doseng sekaligus. Para sesepuh muda yang juga kroni Yao Xiaotian mulai berpandangan satu sama lain dan menanyakan apakah mereka perlu turun tangan membantu kepala suku yang telah memberi mereka jabatan. Namun belum sampai tetua muda itu mengulurkan tangan, 3 tetua yang sebelumnya mendukung Yao Ming sudah menghadang mereka lebih dulu dan mengingatkan para tetua muda itu untuk tidak banyak cincong di hadapan orang tua seperti mereka. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat 2 doseng menyerangnya di saat yang bersamaan. Tangan kanannya melengkung dan banyak segel tangan terbentuk sebagai wujud aktivasi keterampilan segel dewa yang tidak lebih lemah dibanding telapak tangan penciptaan
agung. Segera setelah segel dewa dan serangan dua doseng bertubrukan, baik raksasa emas maupun dua doseng sama-sama terhuyung mundur, membuat ekspresi Yao Xiaotian sangat muram, mempertanyakan dari mana Yao Ming mendapatkan bala bantuan sekuat ini. Yao Xiaotian juga tampak begitu kesal ketika melihat tiga tetua balik melawannya, membuat tetua pertama buru-buru mensyukurin karena dia sudah mengingatkan Yao Xiaotian untuk menyingkirkan semua orang tua pendukung Yao Ming di masa lalu. Sekarang tetua pertama tidak memiliki solusi selain menghabisi Yao Ming, namun belum sampai rencana pembantaian itu direalisasikan, Yao Ming sudah muncul di belakang Xiaoyan dengan aura yang begitu agung sekaligus tajam yang membuat ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama segera menjadi pucat setelah menyadari bahwa mantan ketua suku itu sebenar-benarnya merupakan elit bintang 2 doseng. Yao Ming tertawa keras ketika mengabarkan bahwa kekuatannya telah pulih sebanyak 60% dan jumlah itu sudah cukup untuk digunakan menghabisi Yao Xiaotian. Xiaoyan tertawa pelan mendengar kepercayaan diri Yao Ming sebelum kemudian menawarkan diri untuk menghadapi tetua pertama. Xiaoyan menyarankan tetua pertama untuk menyerah saja karena saat ini Yao Ming pasti akan mengalahkan Yao Xiaotian, dan setelah kepala suku curang itu digulingkan, keadaan pasti akan menjadi sangat buruk untuk tetua pertama. Sementara Xiaoyan membuat ekspresi tetua pertama menjadi suram, tawa dingin terdengar dari kejauhan ketika Yao Ming dengan keras menginjak tubuh Yao Xiaotian yang saat ini telah menjadi begitu menyedihkan. Xiaoyan sedikit ngeri melihat pertarungan habis-habisan dari kedua saudara-saudara itu, menunjukkan betapa dalam kebencian di antara keduanya. Yao Xiaotian dengan penuh penyesalan memohon pengampunan Yao Ming, menjelaskan jika di masa lalu dia hanya dihasut oleh tetua pertama. Namun sayangnya kata-kata apapun dari mulut Yao Xiaotian sudah tidak dapat lagi dipercaya oleh Yao Ming, dan mantan ketua suku Piton 9 Tanah yang tenang itu tanpa ekspresi saat memasukkan tangannya ke dalam kepala Yao Xiaotian dan menarik keluar sebuah manik berukuran kepalan hitam bundar dari sana yang membuat kekuatan hidup Yao Xiaotian juga sepenuhnya menghilang dari dunia. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegang manik hitam di tangannya, di mana meskipun telah membalas dendam, hatinya tidak merasakan banyak kegembiraan setelah melakukan tindakan saling membunuh antar saudara yang mungkin bisa dikatakan sebagai adegan paling tragis di dunia. Baru setelah menghabisi adiknya sendiri, Yao Ming mengalihkan pandangan kepada tetua pertama, membuat laki-laki tua dengan ular merah itu meneguk ludah putus asa, memikirkan betapa buruk nasib yang dia terima kalau jatuh ke tangan Yao Ming. Karena itulah, dibanding harus mati di tangan Yao Ming, tetua pertama dengan cepat merapal segel di tangannya, membuat tubuhnya membengkak dengan cepat sebagai tanda bahwa tetua pertama Piton 9 Tanah yang tenang itu telah memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri. Ledakan mengguncang bumi terjadi, namun Xiaoyan kemudian mendengus ketika menyadari jika tetua pertama tidak benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, melainkan meninggalkan tubuh fisik dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan, dan apa yang terpenting sekarang adalah Yao Ming benar-benar dapat mengembalikan title-nya sebagai ketua suku Piton 9 Tanah yang tenang. Yao Ming memberikan beberapa perintah pada para anggota suku Piton 9 Tanah sebagai upaya menstabilkan kondisi suku sebelum kemudian menemui Xiaoyan untuk mengucapkan terima kasih entah yang keberapa kalinya. Nah, Yao Ming jelas bukanlah seseorang yang tidak tahu terima kasih dan balas budi pada seseorang yang sudah menolongnya. Karena itulah Yao Ming berkata jika dia akan memberikan Xiaoyan beberapa balas jasa atas bantuannya, di mana imbalan yang Yao Ming berikan akan berkaitan dengan seseorang yang dikenal sebagai iblis suci musim semi kuning alias Huang Kuan Yao Seng, yang merupakan ahli puncak doseng dengan setengah kaki di kelas Dodi pada zaman kuno.
Dodi, aduh Edan ya, kita bakal mendapatkan info penting tentang Dodi lain ya guys ya, nggak tahu Dodi anaknya siapa nih. Waduh mantap, ternyata Piton 9 Tanah yang awalnya dikira bakal jadi musuh Mang Oyen sekarang malah jadi sekutu nih dengan kembalinya Yaoming sebagai ketua suku. Apakah hal ini mengartikan suku Piton 9 Tanah akan bergabung dengan Rumah Langit? Dan kira-kira imbalan macam apa yang diberikan oleh Yaoming kepada Xiaoyan dengan menyebut-nyebut ahli setengah Dodi di zaman kuno ini? Waduh edan sih emang ya guys ya. Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva Rama di sini pamit, bye bye.